alami peningkatan. Tidak hanya menghasilkan tambuhan suara yang indah, alat musik asal Timur Tengah ini juga menjadi media syiar Islam yang efektif. Ya, dan uniknya hanya kulit kambing betina saja yang bisa dipakai untuk membuat rebana. Seperti apakah proses pembuatan rebana? Informasinya kami rangkum dalam segmen Ragam Ramadan. Alhamdulillah, kita masih bisa diberi kesempatan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah Sang Maha Pencipta. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencari pahala. Salah satunya dengan melantunkan puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Selain melantunkan syair-syair bernuansa Islam, sholawat juga bisa menjadi bagian dari syiar agama. Nah, kalau bersolawat, tak lengkap rasanya jika tak menyertakan iringan tabuhan rebana. Ya, rebana memang selalu menghiasi berbagai kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Alat musik asal Timur Tengah ini bahkan juga akrab dalam masyarakat Betawi dengan kesenian marawisnya. Dalam agama Islam, rebana tidak hanya sebatas hiburan atau alat musik semata. Gendang berbentuk bundar ini juga menjadi media dakwah dalam menyampaikan ajaran Islam. Karena itu, di bulan suci Ramadan ini permintaan rebana mulai meningkat. Dan ini dia yang membuat saya penasaran. Seperti apa pembuatan alat musik rebana sehingga berfungsi untuk menyampaikan syiar dari agama mayoritas di Indonesia ini? Ya, kota yang dikenal dengan kota wali ini bisa dibilang menjadi salah satu pemasok rebana di wilayah Jawa Timur. Salah satu pengrajin rebana di Tuban adalah Khairul Atik yang tinggal di desa Panyuran, Kecamatan Panglang, Kabupaten Tuban. Usaha pembuatan rebana ini merupakan warisan dari sang ayah. Selain untuk melestarikan alat musik rebana, Khairul melakoni profesi ini demi syiar Islam. Rebana buatan Khairul bahkan telah melanglang buana ke berbagai daerah, mulai dari daerah Jawa Timur hingga ke Malaysia dan Singapura. Yang ramai biasanya itu yang Banjari itu yang banyak pesanan. Banjari beras itu. Iya. Sehari bisa 15, bisa 10. Rebana merupakan alat musik membranofon atau alat musik yang bersumber dari selaput atau membran. Di daerah Jawa, rebana dikenal dengan sebutan terbang. Pembuatan rebana bisa dibilang gampang-gampang susah, karena butuh keahlian dalam menentukan nada. Kayu yang telah dipotong dan berbentuk kluwuk atau lingkaran harus diamplas hingga halus. Kluwuk kemudian dilapisi dengan oker atau cat minyak sebagai dasar, sebelum dijemur di bawah sinar matahari. Beruntung, Tuban merupakan daerah pesisir pantai utara yang panasnya cukup terik, sehingga proses penjemuran bisa lebih cepat. Setelah cat dari kluwuk kering, barulah berkutat dengan bahan rebana yang tak kalah pentingnya, kulit kambing. Nah, kulit kambing yang digunakan untuk alat musik rebana ini adalah kulit kambing yang betina. Kenapa harus betina? Karena kulit kambing betina ini teksturnya lebih lentur walaupun dia harus digunakan yang tebal. Tapi kalau untuk yang jantan, dia akan terasa kaku. Nah, kalau yang betina ini nantinya akan menghasilkan bunyi yang nadanya bagus. Sebelum dipasang, kulit kambing harus direndam selama beberapa menit. Rendaman ini bertujuan agar kulit rebana tidak terlalu kaku saat dipasang dan lebih mudah untuk dibersihkan. Kulit kambing memang harus bersih dari gaji agar bisa menempel sempurna jika direkatkan ke kluwuk. Setelah bersih, barulah kulit kambing dipotong sesuai dengan ukuran besi rebana. Pemasangan kulit pada kluwuk rebana ternyata tak gampang. Setelah kluwuk diberi lem kayu, kulit kambing masih harus dipres hingga benar-benar menempel sebelum dijemur kembali di bawah sinar matahari. Nah, di antara semua proses membuat alat musik rebana, contohnya ini musik Banjari ya? Banjari, ya. Nah, itu yaitu proses ngetang. Kalau di Jawa Tengah itu nyebutnya
Manggis. Mangkis. Nah, proses ngetannya itu seperti apa Pak contohnya Pak? Iya. Coba ini pas nih suaranya. Oh, nah itu tuh untuk menentukan menentukan suaranya ya Pak ya, gimana bagus, cocok apa enggak ya Pak? Gimana Mas tadi? Tidak mudah menentukan nada yang sesuai untuk rebana. Khairul Atik bahkan harus belajar menentukan nada selama 5 tahun. Jadi 97 nurse-nya itu. Bisa mengetahui nada yang pas. Mulai tahun 2001 itu baru saya tahu ini yang enak yang bukan. Tapi jika nada suara telah di-setel atau nada telah sesuai, barulah rebana siap untuk finishing dan diberi aksesoris. Tapi rebana harus didempul dan kembali diamplas dulu sebelum dilakukan pengecatan. Proses pengecatan ini dilakukan beberapa kali. Rebana diberi cat dasar dan vernis atau pengkilat. Barulah kemudian rebana dijemur di bawah sinar matahari. Beda banget ya, karena saya memang bukan jagonya buat mukul alat musik rebana ini, karena memang ada trik tersendiri buat mukul ini ya Mas ya. Nah, kalau Masnya ini memang lebih jago, jadi Mas silakan Mas tunjukin Mas. Lebih dari 18 tahun berkecimpung dalam pembuatan rebana, Khairul Atik telah menghasilkan berbagai macam alat musik rebana seperti canti, marawis, rebang sari, rebang panjari, dan masih banyak lagi. Tak hanya membuat rebana, Khairul Atik juga menerima jasa perbaikan rebana agar kembali terlihat baru. Untuk menghadapi bulan puasanya kan hari puasa, jadi dulunya itu punya sampai terbang cuma yang terbang biasa, jadi sekarang itu mau memperbarui ini menurut kemajuan ya, sekarang itu loh main rebana itu biar lebih bagus gitu. Untuk masalah harga, jangan khawatir. Khairul Atik biasanya menjual alat musik yang sesuai dengan tingkat kerumitan, mulai dari 85.000 hingga ratusan ribu. Ya, tak hanya bisa menghasilkan nada-nada indah, alat musik tradisional dari Timur Tengah ini juga menjadi bagian dari syiar